Kalau saya tidak pernah melihat Indonesia akan melindungi bangsa Papua, sebab setiap pemimpin dibunuh, apalagi saya tidak akan, sebab saya belajar politik Indonesia itu sendiri, bagaimana pemerintah Indonesia melakukan ketidakadilan terhadap bangsa Papua, sehingga tidak boleh terjadi lagi generasi yang berikut, sehingga saya punya misi harus liberate bangsa Papua dari kolonial Indonesia. Umumkan kemerdekaan Papua Barat, Beni Wenda jadi presiden sementara. Beni Wenda, tokoh gerakan kemerdekaan Papua, akan didaulat menjadi presiden sementara Republik West Papua. Hal itu setelah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau WLWMWP mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara. Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa, 1 Desember 2020. WLWMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun. Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari WLWMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan. Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana. Sebagai presiden sementara, Beni Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut WLWMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional. Selain itu, demikian dalam keterangan WLWMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Beni Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat atas nama rakyat Papua Barat. Dengan demikian, Beni Wenda dalam komunike mengatasnamakan WLWMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal. Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West Papua adalah ilegal, tegasnya. Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus merupakan penolakan langsung apa yang disebut WLWMWP sebagai usaha Jakarta untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tengku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah WLWMWP untuk membentuk pemerintahan sementara. Dengan dalih apa seseorang bernama Beni Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua, katanya. Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB. Sebagai tambahan catatan kaki sejarah, Dr. Richard Chaufel mengingatkan bahwa pada Oktober 2011 lalu, Papua pernah memproklamasikan kemerdekaan. Pada Kongres Rakyat Papua ketiga, terjadi proklamasi Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dengan Forkorus, Yaboy Sembut sebagai presiden dan Edison Waromi sebagai PM. Pertemuan itu dibubarkan dengan kekerasan. Beberapa orang tewas, banyak yang ditahan, dan Forkorus dihukum karena pemberontakan. Setidaknya Beni Wenda aman di Oxford atau Vanuatu, tutur Dr. Richard Chaufel. Papua Barat nyatakan kemerdekaan. Beni sebut provinsi ini tidak tunduk lagi kepada Indonesia. Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa 1 Desember 2020.
Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia. Di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu. Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat, katanya kepada SBS News, Selasa, 1 Desember 2020. Wenda mengatakan, pemerintah sementara berarti provinsi tidak akan tunduk kepada Indonesia. Hari ini kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu, kata Wenda. Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat. Kami siap menjalankan negara kami sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami. Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia, ujar Wenda. Hari ini kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka. Wenda berharap ada peran dari pemerintahan Australia terkait kemerdekaannya ini. Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia atau untuk mendukung kami. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar, katanya. The Guardian menulis, menjelang 1 Desember seringkali merupakan tanggal kerusuhan dan kekerasan yang signifikan. Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Rafina Samdasani mengatakan, kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, dan peningkatan risiko ketegangan dan kekerasan baru. Provinsi Papua dan Papua Barat yang secara kolektif dikenal oleh aktivis kemerdekaan sebagai Papua Barat merupakan bagian barat pulau New Guinea, berbatasan dengan Papua Nugini yang merdeka di timur. Rumah bagi lebih dari 250 suku ini mengibarkan bendera bintang kejora yang selama ini dilarang oleh pemerintah Indonesia sejak dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Militer Indonesia menguasai Papua Barat dalam beberapa bulan setelah deklarasi tersebut. Kontrol Indonesia atas provinsi-provinsi tersebut telah lama menjadi penyebab ketegangan di antara penduduk asli dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade. Tapi kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan, mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada hari Selasa ini.